Mau tanya apa lagi, Mi? Mau tanya bagaimana sih Pak caranya kita bisa sholat khusyuk? Sholat dengan khusyuk Pak. Gimana caranya Pak? Yang kata ente tadi apa Sayyidina Ali itu ya? Iya, Gimana maksudnya itu? setingkatan Sayyidina Ali pun ketika ditantang sama Rasulullah kan Pak, Oke. itu di akhir rokaatnya malah kepikiran terkait hadiahnya gitu kan Pak. Dia aja ya, ya, ya. Hadiahnya. Gimana caranya Pak untuk sholat khusyuk? Apakah kita merenungi apa yang kita bacakan Ya, atau bagaimana gitu ya? mengingat Allah aja gitu dengan menghadap ke tempat sujud gitu? Gimana? Ya, siap, siap. Ya Allah, ini adalah problem atau kondisi yang banyak dialami. Ya termasuk kita lah. Kita juga sebenarnya masih banyak belajar dari teori-teori ulama bagaimana sholat khusyuk itu tadi, Mi. Jadi bukan berarti saya sudah mampu khusyuk, bukan. Tapi kita kan bisa baca dari teori-teori ulama bagaimana bisa melaksanakan khusyuk. Nah, saya tadi itu eh, masalah kisah Sayyidina Ali itu tadi. Saya tertarik itu, Mi. Ah, Jadi begini, banyak orang yang fokus hanya pada kisah Sayyidina Ali itu tidak mampu khusyuk saat dites Rasulullah. Jadi bukan bermaksud merendahkan ya Pak ya? bukan, bermaksud bukan. merendahkan. Tapi sebenarnya di situ ada kisah yang terputus. Oke, oke. Sehingga jadi banyak orang itu salah paham. Oke, oke. Jadi kisah sebenarnya itu kapan Sayyidina Ali itu dites Rasulullah itu. Itu adalah ketika saat Sayyidina Ali masih Kecil. belajar, masih kecil. Tetapi ketika beliau sudah besar, nggak begitu lagi dong. Sayyidina Ali itu luar biasa itu. Bahkan sampai keyakinan dia kepada Tuhan itu laukusifal ghita mazdadat imani. Seandainya itu pintu yang dibukakan penghalang itu niscaya imanku tidak akan pernah bertambah. Artinya apa? Sudah selesai iman Sayyidina Ali itu ibarat beliau itu melihat surga dan neraka itu sama sudah. Karena kenapa? Di surga itu kan kita menyaksikan ayat-ayat Allah tuh. Bagaimana kenikmatan surga. Itu tertanda kebesaran Allah, hebat sekali. Di akhirat juga kita misalkan menyaksikan neraka. Bagaimana yang begitu panas, Allah mengelola derajat panas yang begitu tapi nggak hancur itu. Tanda kekuasaan Allah. Nah, kata Sayyidina Ali, kalau hanya ingin melihat kekuasaan Allah, nggak harus di akhirat. Kenapa? Apa sambil nyantai aja. Kram. Jadi saya juga kita sama-sama begini. Sorry. Jadi mohon maaf ini ada halangan sedikit. Iklan. Jadi Sayyidina Ali itu udah selesai. Jadi lauku sifal gitu mazdadat imani. Saking hebatnya. Jadi kata Sayyidina Ali itu di akhirat juga kita menyaksikan ayat-ayat kekuasaan Allah, di dunia lebih banyak lagi. Makanya kalau pernah ditanya, kalau tidak salah itu saya jadi teringat kisah para wali ketika sholat pun digigit ular nggak terasa. ibaratnya. Iya. Sayyidina Ali apa? Ditusuk. Nah, nggak terasa karena saking kusuknya itu. Iya. Nah, kisah itu saat kecil. Iya. Saat kecil. Makanya Sayyidina Ali itu kalau nggak salah pernah ditanya begini. Ya Amirul Mukminin katanya, mau nggak kamu mati atau wafat hari ini kemudian langsung masuk surga? Kata Sayyidina Ali, kalau bisa nggak dulu. Saya ingin menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah dulu di dunia. Jadi walaupun di dunia dan akhirat itu, kata Sayyidina Ali, kalau hanya ingin ketemu Allah ngapain harus di akhirat dulu? Di sini saja ridhonya Tuhan itu kan pertemuan seseorang dengan Tuhan gitu. Marahnya Tuhan berarti itu adalah nerakanya bagi orang yang kenal Tuhan.
Hebat itu. Iya. Nah, jadi kisah lengkapnya itu begitu. Oke, Jangan oke. salah paham, Sayyidina Ali itu termasuk satu yang dijamin masuk Masuk surga surga. loh. Hmm. Jadi hebat. Nah, pertanyaan ente tadi itu berkenaan bagaimana khusyuk. Begini, mencapai khusyuk tadi. Jadi sebenarnya untuk khusyuk itu memang susah. Makanya para ulama itu banyak sekali membuat teori-teori bagaimana sholat khusyuk dan lain sebagainya. Sebagai upaya agar kita meminimalisasi agar tidak masa sholat itu kok nggak ada khusyuknya sama sekali kan. Ya kayak anak kecil gitu. Ya minimal ada lah gitu. Nah, salah satu di antaranya itu yang pernah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu kalau nggak salah itu yang saya ingat yang pernah saya baca itu pernah ngajarkan doa. Pertama minimal kita harus berdoa begini. Allahumma inna na'udzubika min sholatin bila aklin wala qalbin. Hadoro hal jasadu wa ghobaan hal aklu. Jadi gini, Amin. ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sholat tanpa akal. Artinya akalnya ngayang kemana-mana. Wala kolbin. Dan juga bila kolbin, jadi hati kita juga ngayalnya kemana-mana saat sholat. Jadi hadoro hal jasad kita itu hadir pas saat sholat. Wa ghobaan hal akal kita ingat makan, ingat kerjaan, ingat pacar gitu ya. Semuanya diingat. Nah, kita berlindung begitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya bagaimana kata Imam Al-Ghazali itu? Kalau kalian itu tidak bisa khusyuk secara keseluruhan di dalam sholatmu, maka minimal dalam 3 hal kita harus usahakan sekali pas khusyuk. Ya. Dalam 3 hal ini aja. Insya Allah kalau kita dalam 3 hal ini itu kita khusyuk, insya Allah sholat kita ya insya Allah ada nilainya lah gitu. Ya. Dan ini penting karena kata Sayyidina Rasulullah itu sholat kita itu yang diterima itu illama wa'ah wa illama akola. Jadi gini, sholat kita itu yang diterima itu ya saat kita ingat Allah saja. Oke. Atau saat akal kita itu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi misalkan pas Allahu Akbar kita ingat Allah, itu sholat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih ingat Allah lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin sudah gak ingat itu. Udah pikir yang lain tuh, Pak. Udah pikir. Nah, kalau sampai akhir itu begitu, berarti sholat kita yang diterima itu pas hanya Allahu Akbar sama Bismillah. Sisanya menggugurkan kewajiban saja. Oke. Ibaratnya begitu. Ini menurut tingkatan tinggi ya. Ya. Jangan kaitkan dengan fikih. Karena kalau standar sholat itu ada 2 toh. Ya. Pertama, kalau dilihat sah atau tidaknya maka kita harus pakai hukum fikih. Tapi kalau kita ingin naik sedikit misalkan atau dalam bahasa tasawufnya itu khusyuk itu adalah penting. Karena kata Rasulullah tadi sholat yang diterima itu kan yang wa'a, yang kita pas sadar, kita pas ingat hadir betul bahwa kita itu sholat. Jadi itu tadi sholat yang panjang tadi yang diterima berarti yang itu tadi pas Allahu Akbar sama Bismillah saja. Yang lainnya kan lupa semua itu. Gak ada nilainya. Tapi alhamdulillah masih ada nih. Jadi ada 2 standar sholat itu diterima dan tidak, baik dari sisi fikih. Kalau fikih itu syarat rukunnya udah selesai ya selesai, insya Allah sah gitu. Nah, kata Imam Al-Ghazali itu begini. Kalau sekiranya kita itu ingin sholat kita diterima khusyuk misalkan, maka minimal kalau kita nggak bisa khusyuk semuanya, minimal kita harus khusyuk pada 3 hal. Yang pertama, inda qauli wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ini berarti doa iftitah. Jadi doa iftitah itu kata
para ulama walaupun itu tidak rukun, dia hanya sunnah Sunnah. hayat namanya. Walaupun ditinggalkan nggak apa-apa. Hmm. Tapi itu bagi orang yang paham sholat itu adalah inti dari sholat itu. Makanya jangan lupakan gitu. Di bagian khusyuknya di bagian inni wajahtu wajahiyya gitu. Lilladzi fatara samawati wal arda. Nah, kenapa kita ini wajahtu itu kan artinya aku menghadapkan mukaku kepadamu ya Allah. Jadi dengan menghadirkan makna itu, maka kita seakan-akan sadar, oh saya ini lagi sholat. Iya, iya. Karena lagi sholat, misalkan ketika ada bersitan, inget ini, inget itu, enggak, saya lagi sholat. Misalkan ingat masakan, enggak, saya lagi sholat. Berarti kan sadar kita kan? Iya, Itu melatih dengan mengingat itu tadi. Makanya jangan lupakan doa iftitah ini penting bagi orang yang memahami sholat. Itu justru inti sholat. Pokoknya itu untuk melawan bukan insting ya, pikiran-pikiran yang datang, yang muncul. Ingat masakan, enggak aman. Ingat pacar, enggak sholat. Saya lagi sholat dan enggak lama, 5 menit atau bahkan kurang dari 5 menit. Saya ingin khusyuk kepada Allah, kepadamu ya Allah. Nah itu yang pertama. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda dan seterusnya. Hanifah muslimah. Ya Allah, saya lagi sholat ya Allah gitu. Kemudian yang kedua, inda qauli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dalam Fatihah. Pas Fatihah itu iyyaka na'budu ya Allah, saat ini aku lagi menyembah Engkau nih. Aku lagi hadir denganmu ya Allah, ibaratnya gitu. Ibarat kita saat di hadapan Pak Dubes, saat di hadapan bupati gitu, kita kan nggak akan banyak tingkah gitu, harus sopan, khusyuk, khudu, nggak mungkin kita cengengesan saat kita di hadapan mereka. Apalagi saat kita menyembah Allah, wa iyyaka nasta'in. Jadi ya Allah, aku tegaskan aku saat ini tuh aku menyembah kepadamu ya Allah. Kemudian aku tegaskan lagi aku tidak akan pernah meminta hanya kepadamu ya Allah. Itu hadirkan di dalam hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis itu hilang lagi. Nah kalau nggak terus tetap khusyuk, ya alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kan permintaan toh? Permintaan. Nah apalagi kalau misalkan kalau kita itu faham tafsirnya ayat Al-Fatihah, lebih khusyuk lagi gitu. Lebih khusyuk lagi. Tapi kan ini saran yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali begitu. Minimalnya itu jangan lupa itu. Nah, yang terakhir itu engda qauli assalamu alaika ayyuhan nabiyyu aw ma hadza ma'nahu. Jadi begini, saat kita assalamu alaika itu berarti at-tahiyat kan, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Jadi ini seakan-akan nabi itu hadir di muka kita. Assalamu alaika, ka ini kan khitab lil hadir. Jadi assalamu alaika ya Allah, salam kepada ya Rasulullah, salam kepadamu, berarti kan berhadapan langsung. Jadi seakan-akan itu bayangan kita ketemu langsung Pak Dubes dan pembesar itu aja kita hormat. Ini Rasulullah di hadapan kita loh. Jadi makanya kalau kita bisa khusyuk itu seakan-akan kita berhadap dengan Rasulullah. Jadi 3 itu kalau kita bisa melakukan, yang pertama itu saat ini wajahtu, kedua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian assalamu alaika ayyuhan nabi. Itu kata Imam Al-Ghazali, insya Allah sholat kita termasuk khusyuk. Nah, para ulama lagi menambahkan kalau bisa pandangan kita itu memandang tempat sujud. Jangan kesana kemari, apalagi sampai begini namanya itu korupsi dalam sholat. Iltifat itu korupsi dalam sholat. Mulai kesana itu
atau kalau sering malah batal gitu. Ngelirik itu kan iltifat itu namanya itu nggak boleh, makro itu termasuk apa namanya korupsi dalam sholat. Nah, jadi kita pandangan kita itu kalau kita usahakan menatap tempat sujud kita. Jadi dengan begitu kita nggak perlu berbelit-belit apa namanya belajar khusyuk kalau kita bisa menerapkan yang disarankan Imam Al-Ghazali ini, insya Allah minimal sholat kita, kualitas sholat kita akan lebih baik lagi nih. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Amin, Subhanahu ya wa taala Rob. untuk Amin, ya bisa Rabbal Alamin. melakukan sholat khusyuk. Wallahu a'lamu bissawab.